Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khuzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha Fasan minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Suaranya enggak keluar, Ustaz. Ya, ini Suaranya hilang. tertutup sendiri, mohon maaf. Baiklah ya. Kalau begitu monggo dimulai saja karena saya saat tadi sudah saya cerita panjang tapi ternyata bukan menutup ya. Enggak apa-apa ya, mandi kok insya Allah ya. Baiklah, monggo dibuka aja dengan membaca Al-Quran surat As-Saff ya, surat nomor 61, ayatnya ayat yang ke-60, ayat 10 sampai ayat 14. Jadi kita itu ngaji itu memang membukakan hati supaya hati kita itu mudah tercerahkan, tidak menjadi keras. Baiklah Bu Lina, monggo dibacakan surat As-Saff ini, surat nomor 61 ayat 10 sampai 14 ini kita diajak dodolan, diajak berdagang sama Allah Ta'ala, berbisnis sama Allah. Monggo Bu. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun.
يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن طائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. Iya. Sadaqallahul azim. Terjemahan Al-Quran Surat As-Saff, Surat ke-61, ayat 10 sampai dengan ayat 14. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih?
yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik kepada kamu jika kamu mengetahui. Niscaya Allah mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan ke tempat-tempat tinggal yang baik di surga Aden. Itulah kemenangan yang agung. Dan ada lagi karunia yang lain yang kamu sukai, yaitu pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat waktunya. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang mukmin. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong-penolong agama Allah. Sebagaimana Isa putra Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia, siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Pengikut-pengikutnya yang setia itu berkata, kamilah penolong-penolong agama Allah. Lalu segolongan dari Bani Israel beriman dan segolongan yang lain kafir. Lalu kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang yang menang. Maha benar Allah dengan segala firman-firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali memang Bu Lina ya. Baca Al-Qur'annya, saya senantiasa setiap mendengarkan bacaan Al-Qur'an ya, apalagi kalau melantunkan ya ayyuhalladzina amanu, Masya Allah, ya rasanya kepingin meneteskan air mata ini rasanya ya. Memang Al-Qur'an itu sentuhannya langsung ke dalam hati seseorang. Ini tidak bisa dipungkiri ya. Orang-orang seperti dikarunia yang besar oleh Allah Ta'ala. Jangan kita iri dengan orang yang di satu sisi hartanya banyak, tetapi hidayah tidak ada pada dirinya. Ya memang di dunia ini mereka mempunyai segala-galanya. Maka wala yaghurannaka alladziina kafaru fil bilad ya. Jangan kamu sampai terpedaya kepada orang-orang kafir di negeri itu. Bolak-balik belanja di luar negeri dan seterusnya itu. Itu diingatkan mata ungkolil. Kesenangan seperti itu kesenangan sedikit. Summa ma'wahum jahanam. Mereka nanti akan kembali kepada jahanam, kata Allah Ta'ala orang kafir itu. Memang di dunia itu dia segala-galanya punya, semuanya dimiliki. Dan dia merasa lebih tinggi daripada yang lain. Nahnu aksaru amalan wa auladan. Aku lebih banyak ya, mempunyai harta dan anak-anak. Ya, nahnu bimu'adzabin, tidak mungkin kami itu akan disiksa oleh Allah. Itu karena mereka tertipu dari kehidupan dunia. Nah, disinilah Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita, Allah mengajak berdagang. Dari keuntungan yang besar itu memang harus ada pengorbanan. Kalau kita menginginkan surga, kemudian ungkang-ungkang, ya jangan mimpi lah. Ya surga itu jangan kita bayangkan gampang begitu. Kita pengen sepeda motor aja, pengen kursi, ya, pengen bisa memperbaiki rumah sedikit saja. Kita berkorban, kadang-kadang makan kita kurangi, belanja itu ya, supaya mempunyai sesuatu yang kita bisa banggakan. Apalagi kepengen punya surga yang tajri min tahtil anhar wa masakin thayyibatan, ya, yang mengalir di bawah sungai-sungai dan tempat-tempat yang tinggi, ya. Perhiasan-perhiasan, kain sutra tebal dan sutra tipis, gelang-gelang dari emas dan perak. Kita mau ongkang-ongkang tidur-tidur terus ya. Enggak mau berkorban sama sekali.
hampir tidak mungkin. Jangan sampai kata tertipu dengan la yaghurannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Jangan sampai kamu terperdaya oleh hilir mudiknya orang-orang kafir yang berada di dalam negeri itu. Mereka mata ungkolil, Allah Ta'ala sengaja memberikan kenikmatan mereka sedikit, ya, itu wa ma'wakum jannah, setelah itu empatnya mereka dalam neraka. Kita sedikit menahan diri, ya. Pada ayat ini Allah mengajak berdagang kepada kita, bertijarah, ya, berbisnis kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau kepingin bisnis di dalam Al-Quran, bisnisnya kepada Allah pasti menguntungkan, ya. Jadi, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang sudah beriman, percaya sepenuhnya kepada Allah, dan dicipta oleh Allah, akan kembali kepada Allah, bersandar hanya kepada Allah, bertuhan hanya kepada Allah, konsekuensi dan tidak pernah syirik. Jadi dipanggil sama Allah Ta'ala, ya. Hal adulukum, maukah kamu saya tunjukkan ala tijaratin atas suatu perdagangan, tungjikum min adzabin alim, yang kalau perdagangan itu kamu ambil, kamu terima dari saya, maka dari Allah, maka Allah janji tungjikum min adzabin alim, kamu dijamin pasti akan selamat dari siksa yang sangat pedih, ya, menunjukkan bahwa kehidupan setelah di dunia ini sangat dahsyat sekali suasananya, ya. Kalau kita tidak pandai-pandainya, ya, bersikap nanti bertindak menghadapinya, maka kita akan mendapatkan siksa yang sangat pedih. Nah, ini Allah tawarkan satu perdagangan supaya kita mau menerimanya. Dan ini memang kita ini sudah dibeli sama Allah Ta'ala. Diri kita, harta kita. Maka dari itu kalau kita diperintahkan untuk berinfak, sedekah, puasa, zakat, jihad, dan lain-lainnya, tidak ada bantahan kecuali sami'na wa ta'na. Disebutkan di dalam surat At-Taubah, surat nomor 9, ayat 111. Ya, ayat 111, monggo Pak Tomo dibacakan tolong, ya. Ya. Jadi penghargaan Allah terhadap orang-orang yang syuhada ini, ya. Monggo dibacakan. Ya, sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. Itu telah menjadi janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih mendapati janjinya selain daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan, dan itulah kemenangan yang besar. Iya, ya. Innal wastara, sesungguhnya Allah telah membeli, ya, minal mukmin, dari orang yang beriman, angpusahum, diri mereka, wa amalahum, dan harta mereka, bi'analahumul jannah, dengan surga. Jadi kita itu sudah dibeli oleh Allah surga. Berarti kita itu tidak memiliki diri kita ini, sudah miliknya Allah. Maka kita siap disuruh infak, ya, disuruh sedekah, disuruh apa-apa. Itu bukan milik kita, kita itu sudah dibeli sama surga. Nanti diberi oleh Allah di akhirat surga. Maka tatkala di dunia, apa saja yang diperintahkan oleh Allah, tidak boleh merasa keberatan. Kita surga. Dan di dunia itu, nah, kemarin sudah diterangkan, kehidupan di dunia dibandingkan dengan akhirat, kata Ustaz Wahid kemarin, dalam hadis-hadis yang dibacakan, bagaikan mencelupkan ujung jari kita di lautan. Maka air yang menempel pada jari-jari kita, itulah kehidupan dunia, sedangkan akhirat itulah laut yang tidak terbatas itu. Maka kenikmatan akhirat adalah kenikmatan abadi. Orang yang bisa menjual harta yang sedikit dunia ini dengan kenikmatan abadi, mereka itulah orang yang cerdas, ya, yang mengerti. Maka di dalam ayat yang 10 surat nomor 61 ini, As-Saffat ini, ayat juga Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, hal adulukum ala tijaratin tungjikum min adzabin alim. Mau kamu ajak dagang dengan saya, kata Allah Ta'ala. Yang kalau kamu terima perdagangan ini, kamu akan terselamatkan dari siksa yang sangat pedih. Ya, pagi hari ini ditawari kita semua, yang dengar itu ditawari. Dan hanya orang beriman yang mau sanggup menerima tawaran dari Allah. Ya, orang yang tidak beriman tidak akan mungkin bisa mendapatkan atau memenuhi tawaran dari Allah ini. Karena memang
gajinya, bayarannya sangat besar. Tungzikum min adzabin alim. Apa perdagangan Allah yang ditawarkan kepada kita supaya kita mengambilnya, membelinya, mempraktekannya, ya? Dijual oleh Allah Ta'ala. Yakni pertama, tu'minuna billah, beriman yang sempurna kepada Allah Ta'ala. Hanya Allah yang memberi rezeki. Hanya Allah yang akan kita kembali nanti. Hanya Allah yang menyembuhkan kalau kita sakit. Semuanya hanya Allah. Imannya kepada Allah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Harta dunia tidak ada nilainya. Tidak dengan imannya kepada Allah. Tu'minuna billahi wa rasulihi. Dan beriman kepada Rasulnya. Artinya setelah kita menerima perintah dari Allah suruh puasa di bulan Ramadan, tidak boleh di antara kita tidak berpuasa. Ya, siapa yang sengaja tidak puasa di bulan Ramadan bukan karena alasan syar'i, dosa besar. Ya, di sisi Allah. Nah, dosa besar itu hanya bisa ditebus atau dihapuskan dengan taubat dan nasuha kepada Allah. Jadi orang yang meninggalkan puasa Ramadan kemudian tidak ada alasan syar'i, maka tidak bisa diganti puasa sepanjang masa meskipun mau, dan dia adalah dosa besar. Ya. Ditawari sama Allah, ya, beriman kepada Allah, suruh puasa, ya. Wa rasuli, dan rasulnya, mengikuti tuntunan, jangan berbuat bid'ah. Dalam beragama ini cukup apa yang datang dari Rasulullah yang kita ikuti, tidak ada pintu lain, tidak ada celahnya untuk kita beribadah atau menyembah kepada Allah dengan cara kita sendiri atau cara yang diajarkan oleh syekh atau siapa saja. Maka hati-hati dengan di YouTube itu ada aliran-aliran sesat, ganti pasangan, tukar pasangan atau apa saja. Berzina kemudian bisa ditebus dengan uang sekian dan lainnya. Hati-hati, ya. Katanya sudah marifat, kenal kepada Allah. Dia tahu, ya, sejatine ingsun ku sapa, sejatine sira sapa, ya, begitu. Kadang-kadang dia membuat istilah-istilah yang membingungkan orang lain ini. Tu'minuna billahi wa rasulihi. Setelah beriman kepada Allah dan Rasulullah, wa tujahiduna, dan mereka senantiasa berjihad, bersungguh-sungguh di dalam beragama ini. Membela agama tidak main-main, sungguh-sungguh. Fisabilillahi, di jalan Allah, bi amwalikum, dengan harta kalian, wa anfusikum, dengan juga jiwa kalian. Siap berkorban. Jadi menjadi orang muslim, orang mukmin, siap berkorban dengan harta dan jiwanya. Maka dari itu Islam menang di zaman Nabi karena ayat-ayat itu dipraktekkan. Kalau disuruh jihad, siap. Berapa hartanya dia yang dimiliki, disiapkan. Kalau sakit, kendaraannya diberikan kepada teman-temannya. Ada saudaranya yang tidak mempunyai kendaraan, dia berangkat untuk jihad. Bi amwalikum wa anfusikum. Karena yang demikian, dzalikum, yang demikian itu, yaitu beriman kepada Allah, ya, dan Rasulnya, berjihad dengan harta dan dirinya, dzalikum khairul lakum, lebih baik bagi kalian, in kuntum ta'lamun, kalau kamu memang punya ilmu, mengerti ilmunya. Iman itu harus dengan ilmu, ya. Kalau iman tidak pakai ilmu, ya nanti akhirnya gampang tumbang imannya itu, gampang terhapus. Tetapi kalau iman disertai dengan ilmu, itu akan lebih sempurna. Di sini disebutkan dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kamu berilmu. Maka kita terus saja belajar. Apapun yang kita peroleh, kita belajar terus-menerus. Jadi sengaja ini tidak saya undang beberapa orang, ya. Berapa sih kalau nggak diundang? Apakah kalau mau datanya kalau diundang saja, ya. Pokoknya kalau nggak diundang ya berarti nggak ada ngaji, barangkali gitu. Nggak saya undang. Hanya di grup dengan beberapa orang saja, ya, karena saya nggak bisa ngundang banyak-banyak ini. Coba saya lihat berapa, ya, sekarang sudah 93. Ya, mudah-mudahan nanti ada yang datang, ya. Baik, saya teruskan ini. Kemudian apa yang kita peroleh dari perdagangan kepada Allah tersebut, ya? Dagangan Allah, beriman kepada Allah dan Rasulnya, berjihad dengan harta dan dirinya. Kemudian apa yang akan diperoleh dari Allah? Ya, tatkala kita mau menerima tawaran dagangan dari Allah itu, kita ambil,
Kata Allah, yaghfir lakum dzunubakum. Maka dosa-dosa yang pernah kita kerjakan akan terus-menerus diampuni oleh Allah Ta'ala. Jadi orang yang beriman itu terus-menerus diadakan pengampunannya. Coba perhatikan, ya, tatkala kita puasa saja diampuni dosanya. Man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Ya. Siapa yang puasa di bulan Ramadan dasarnya iman dan mengharapkan pahala dari Allah, diampuni dosa-dosanya. Yaghfir lakum dzunubakum, diampuni dosa-dosa kalian. Dan dosa inilah yang menyebabkan manusia terseret ke dalam neraka nanti. Maka begitu diampuni, hilang dosanya, maka dia akan melejit ke atas ini ya. Yaghfir lakum dzunubakum, kalau sudah begitu, wa yudkhilkum, dan dia Allah akan memasukkan kalian jannatin kepada surga, tajri yang mengalir min tahtiha dari bawahnya al-anharu, banyak sungai. Ada sungai madu, ada sungai susu, ada sungai khamr, ada sungai air yang bukan susu, bukan madu, bukan khamr. Karena masing-masing manusia mempunyai kegemaran sendiri-sendiri dan disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anharu, ya. Wa masakin thayyibatan fi jannatin adn, dan tempat-tempat yang tinggi di surga nanti. Jadi surga itu tempatnya ada tinggi-tinggi, ya. Dan setelah diampuni orang-orang semakin tinggi amalnya, semakin banyak amal soleh, semakin tinggi. Bahkan nanti di akhirat itu orang disuruh naik ke surga, naik ke atas sebanyak hafalan Al-Quran yang dihafalkan. Jadi hafal naik, hafal naik, hafal naik. Jadi kalau di dunia yang dihafal cuma kulhu saja, ya sudah berhenti di situ saja, nggak bisa naik ke atas. Kulhu hafal, ya, kalau diberi falak hafal. Kul Allahu ahad hafal, dan seterusnya, ya, hafal terus, maka terus menanjak sampai kalau 30 juz hafal, dia akan berasal surga yang paling tinggi. Inilah ya, tentunya Al-Quran dihafal dan difahami, ya, inilah yang akan menyebabkan mereka naik terus derajatnya di surga ini. Di samping itu, kata Nabi kita, kata Allah Ta'ala di ayat ini, wa ukhra, dan di lain selain itu, ya, wa ukhra tuhibbunaha, ada yang lebih kamu sukai, ya, ada lagi yang di dunia, itu kan besok di akhirat, ya, wa ukhra tuhibbunaha, yang kamu sukai, ya, nasrun minallah, yaitu pertolongan yang datang dari Allah. Orang beriman kepada Allah dan iman kepada Rasulnya, berjihad di jalan Allah dengan harta dan dirinya, maka nasrun minallah, mereka akan senantiasa ditolong oleh Allah Ta'ala. Sehingga mereka tidak akan mendapat kesulitan. Para sahabat asalnya miskin-miskin, asalnya orang yang terpuruk, ya, dalam kehidupannya. Tatkala dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, berjihad di jalan Allah, coba lihat Sayyidina Utsman bin Affan. Kalau sedekah saja 960 unta dan kuda ini, ya, kuda beserta dengan makanannya yang ada, disedekahkan tatkala terjadi paceklik, ya, di Madinah. Sumur yang harganya 10 kg emas dibeli dari orang Yahudi, kemudian diberikan kepada orang-orang mukmin. Itu Sayyidina Utsman. Maka sampai-sampai malaikat itu malu kepada Sayyidina Utsman karena sedekahnya yang luar biasa sekali, Sayyidina Utsman. Dan banyak sekali, termasuk juga Abdurrahman bin Auf, ya, salah satu sahabat Nabi yang menjamin untuk istri-istri Nabi belanjanya itu. Jadi karena Abdurrahman bin Auf itu kaya raya, jadi belanjanya itu sering, ya, diberikan oleh dari para sahabat, karena Rasulullah itu tidak pernah dagang ke pasar, sudah sibuk untuk berjuang di jalan Allah. Maka hadiah-hadiah dari para sahabat itulah yang banyak diterima oleh Nabi. Kita lanjut ini, ya. Wa ukhra tuhibbunaha, dan ada yang lain yang kamu sukai, ya, di samping yang disebutkan tadi di ayat sebelumnya, yaitu nasrun minallah, yaitu pertolongan dari Allah, wa fathun qarib, yang keuntungan yang segera, yaitu di dunia, ya. Jadi keuntungan yang segera yang di dunia, diberikan kelapangan, ketenangan, kedamaian, ya. Semuanya akan diperoleh di dunia sebelum diberikan di akhirat. Wa basyiril mu'minin, ya. Berilah kabar gembira wahai Rasul kepada orang yang beriman, itulah yang akan diberikan kalau mau tijarah, mau berdagang kepada Allah. Ingat, diri kita, harta kita, ya,
sudah dibeli oleh Allah dengan surga. Ya. Maka dari itu kalau kita masih abot-abotan awal barang bahasa Jawanya itu, ya kita nanti ya nggak bisa sempurna. Ya, pembelian Allah. Jadi dagangan kita kasihkan sama Allah Ta'ala, kita berikan, kita mendapat dari Allah, yaitu surga. Semakin banyak yang kita berikan di jalan Allah, akan mendapat balasan yang lebih banyak lagi dari Allah. Itu Allah berdagang kepada kita. Nah, ini sampai ayat yang ke-13. Ayat yang ke-14 itu sebenarnya untuk Nabi Bani Israel, yaitu Musa dan pengikutnya para Hawariyun, ya. Hawariyun itu adalah sahabat-sahabat Nabi Musa yang paling kenal, yang paling dekat. Ya kalau Rasulullah ya seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu yang sangat dekat-dekat sekali kepada Nabi, Ibnu Mas'ud dan lain-lainnya ini. Itu Hawariyun, ya. Jadi Allah Ta'ala menceritakan kepada Nabi kita tentang umatnya Nabi Musa, ya, sebagai teladan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, kunu ansarullah, jadilah kamu angsornya Allah. Ansor itu penolong-penolong agama Allah. Jadi janganlah menjadi penolong-penolong agamanya orang kafir. Ya, penolongnya orang kafir yang dijadikan ini, kunu ansarullah, jadilah kamu penolong-penolong agama Allah. Kama qala Isa bin Maryam, sebagaimana ya, berkata Isa bin Maryam, Isa putra Maryam itu lil hawariyinya, kepada sahabat-sahabat, ya, kepada orang dekat, orang-orang yang cinta kepadanya, ya, cinta kepada Nabi Musa, hawariyun, ya, orang-orang yang dekat kepada Nabi Musa, sahabat dekatnya itu. Man ansori ilallah, siapa yang mau menolong aku dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, mengembangkan agama Allah itu, menyiarkan agama Allah ini. Ditawarkan kepada sahabat-sahabat Nabi Musa. Kalau hawariyuna, maka sahabat-sahabat Nabi Musa yang dekat itu para hawariyun itu berkata, ya, Allah berkata, nahnu ansarullah, kamilah yang siap menjadi penolong-penolong agama Allah. Nah, ini sebagai pelajaran bagi para sahabat Nabi di saat itu. Ya, memang kalau dekat dengan Nabi, menolong agama Allah ini perlu pengorbanan yang banyak. Sama-sama dengan tatkala Nabi Isa, ya, itu mengajak para sahabatnya untuk menolong agama Allah melawan orang-orang kafir, ya, baik dari Bani Israel maupun dari luar Bani Israel. Nahnu ansarullah, kamilah yang akan menjadi penolong agama Allah. Nah, fa'amanat ta'ifatum min Bani Israel. Maka setelah ditawar itu, maka adalah yang sebagian beriman dari golongan Bani Israel beriman. Menolong agama Allah sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Wa kafarat ta'ifah. Namun ya, menjadi sunatullah, yang lain tetap kafir. Padahal sudah ditawari surga kayak seperti itu. Ya, tidak ada yang tertarik. Orang itu kalau memang tempatnya di dalam neraka, bagaimanapun kita mengajak ke surga, ditawari apapun, yang menarik kurbannya sedikit diberi pahala yang banyak, yang nggak tertarik. Coba kita rasakan diri kita masing-masing. Tadi pagi apakah sholat subuh berjamaah di masjid atau tidak? Ya, padahal sholat subuh itu sunnahnya saja sudah diceritakan oleh Allah lebih baik daripada dunia seisinya. Bapak Nabi mengatakan bahwa jangan kamu tinggalkan sholat dua rakaat sebelum subuh meskipun kau dikejar pasukan berkuda. Itu menunjukkan saking utamanya. Apalagi sholat subuhnya. Tapi dasar manusia itu rabun jauh, ya, ngertinya yang dekat saja, ya enggak mau. Yang dikerjakan mengejar urusan dunia diutamakan. Akhirnya apa? Rugilah dia. Subuh sudah lewat. Dan yang ada adalah besok subuh yang akan datang. Nah, besok subuh yang akan datang, apakah kita bisa ke masjid atau tidak, kita juga tidak tahu. Oleh karena itulah, waktu yang kita peroleh sekarang, kita bisa gunakan taat kepada Allah, itu satu keuntungan yang besar. Ya, itu adalah fauzul azim, keuntungan yang sangat besar. Sedangkan yang terluput besok atau lusa, kita tidak tahu. Apakah kita itu masih bisa seperti itu atau tidak? Itu kita tidak mengerti. Kita lanjut ini ya. Sebagian beriman, sebagian dusta tidak beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Fa'ayatna alladzina amanu
ala aduhim wasbaqu dhahir. Maka Allah Ta'ala menolong orang-orang yang beriman ini ya terhadap musuh-musuhnya. Jadi orang beriman itu janjinya Allah pasti ditolong dari musuhnya. Tapi kenapa kita tidak ditolong dengan musuh-musuh kita padahal kita mengaku beriman? Ini kadang kita cuma mengaku. Iman-iman betul belum. Nah, maka pertolongan Allah yang sempurna juga belum dapat. Karena janji Allah benar, pasti benar. Janji siapakah yang lebih benar daripada janji Allah. Seperti disebutkan di dalam surat At-Taubah ayat 111 tadi. Janji siapakah yang lebih benar daripada janji Allah? Tidak ada. Jadi Allah menjanjikan pasti benar. Ya. Fa'ayatna ladina amanu ala aduhim wa asbaqu dhahirin. Maka Allah Ta'ala memberi pertolongan kepada orang yang beriman. Dan jadilah orang yang menang. Ya. Jadi kalau kita jadi orang beriman kok nggak menang. Salah iman kita berarti. Karena Allah menjanjikan. Apalagi kalau kita lihat di dalam surat An-Nur. Surat An-Nur, surat nomor 24, ayat 55. Itu apa janjinya Allah kepada orang yang beriman? Engkau Pak mau dibacakan. Sebentar. Ayat 55. Ya. Bismillah. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal soleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka. Dan Dia benar-benar akan menukar keadaan mereka sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. Dan barang siapa yang tetap kafir sesudah berjanji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Iya. Ya, janjinya Allah benar. Dan ini sudah terjadi pada saat sahabat asalnya. Mereka sahabat penduduk Mekah ini takut, ketakutan semua. Akhirnya mereka imannya yang kuat ini Allah perintahkan untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Setelah di Madinah mereka imannya menjadi lebih kuat dan ditolong oleh Allah Ta'ala. Ya. Nah, maka pertolongan Allah yang sempurna itulah yang menjadikan dia tambah lama tambah kuat. Ya, baiklah kita lanjutkan kepada syarat-syarat wajib puasa. Ya Pak ya. Baik ya, saya ambil di dalam kitab pedoman puasa ini. Mungkin kalau ada yang punya, monggo. Kalau tidak ada yang punya, saya bacakan sendiri aja ya. Orang-orang yang mengamalkan wajib puasa dan yang lainnya itu tidak wajib, ya saya terangkan. Dan ini nanti bisa ditanyakan kan bisa berkembang. Ini puasa ini memang luas sekali cakupannya. Ya. Yang pertama adalah orang yang wajib berpuasa syaratnya harus Islam. Karena kalau sudah tidak Islam, nggak ada perintah puasa. Ya. Meskipun di dalam Al-Quran disebutkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang yang beriman, ya diwajibkan puasa. Karena iman kalau tidak disebutkan Islam, itu pasti Islam. Atau Islam yang tidak disebutkan iman, pasti dia juga iman. Ya. Jadi orang Islam itu wajib berpuasa. Kalau nggak Islam tidak wajib sama sekali puasa. Orang kafir tidak usah berpuasa. Karena meskipun berpuasa dia tidak sah. Ya. Karena mereka tidak mempunyai kewajiban dan mereka bebas untuk melakukan apa saja di dunia ini. Jadi orang-orang kafir tidak wajib puasa. Kemudian yang kedua adalah orang yang sudah balik. Balik itu sudah sampai agama kepadanya. Biasanya kalau balik itu ditandai dengan kalau laki-laki ya, atau wanita itu mimpi basah. Ya, mimpi basah itu adalah sudah akhir balik. Atau kalau umur sekitar 9, 10, 11 sampai 15 tahun kalau laki-laki. Kalau wanita sampai menstruasi. Jadi kalau sudah mens itu berarti sudah balik, sudah wajib untuk berpuasa. Ya, sampai umur. Yang ketiga adalah berakal.
Jadi orang yang gila tidak wajib berpuasa, ya. Anak kecil itu tidak wajib berpuasa, namun kalau dia berpuasa, puasanya sah dan yang mendapat pahala adalah orang tuanya, ya. Kenapa? Karena yang mendidik puasa adalah orang tuanya. Oleh karena itu, kalau kita mempunyai anak mulai umur 7 tahun, ya, sudah dilatih puasa, kalau belum bisa puasa sampai 1 hari, sampai jam 9 dulu, sampai jam 10, sampai beduk mungkin, asar, sampai akhirnya bisa puasa satu hari penuh, ya. Karena untuk anak kecil, kata Nabi kita, rufi al-qalamu an salasin, ya, telah diangkat beban taklif itu, ya, diangkat kalam itu dari tiga golongan. Jadi artinya 3 hal itu tidak dibebani hukum syariat, ya. Anisobi dari anak kecil, kata yablugh sampai ia balik. Jadi anak sebelum balik tidak diwajibkan itu. Wa anil majnun dan dari orang majnun, orang gila, ya. Anil majnun kata yufiqo sampai dia sembuh dari gilanya. Jadi orang gila tidak wajib puasa. Kalau puasa juga tidak sah. Hanya saja nanti berbeda apakah orang puasa ini, orang gila ini kalau gilanya sembuh wajib mengganti puasa atau tidak. Ini beberapa ulama mengatakan tidak wajib mengqadha puasanya. Kenapa? Mereka memang tidak kena beban taklif hukum karena dia adalah orang gila. Yang lain dia wajib kalau sudah sembuh kalau puasa, kalau gilanya itu di tengah-tengah bulan puasa. Kenapa? Karena itu dianggap sakit, ya. Maka oleh karena itulah menetapkan wajib mengganti atau tidak wajib mengganti tergantung pada pandangan ulama itu. Gila itu termasuk, apakah termasuk orang yang sudah hilang akal sehingga tidak wajib untuk melakukan syariat seperti hadis ini, dan dari orang gila sampai sembuh, dan wa'anin naum dari seorang naim, orang tidur, kata yastaiqadha sampai ia bangun. Jadi orang tidur itu juga tidak ada kewajiban. Hanya begini, kalau ada orang tidur kemudian malamnya sudah niat puasa sahur, kemudian tidur terus sampai bangun-bangun maghrib, ya, bangun-bangun sudah sampai maghrib, maka bagaimana? Apakah puasanya sah? Ya. Ulama mengatakan puasanya sah. Hanya saja dia tertidur, ya, sampai maghrib itu sholatnya harus diqadha. Sholat duhur nggak sholat asar nggak sholat, ya, maghrib ya baru bangun. Itu mau duhur sama asar harus diqadha karena sholat yang bisa diqadha itu ada sholat yang tertinggal 1 karena tertidur, 2 karena lupa. Sedangkan orang yang sengaja meninggalkan sholat, ya, ini tidak bisa diqadha. Jadi yang ketiga tadi berakal, yaitu tidak gila atau mabuk, tidak sedang mabuk. Jadi kalau orang yang mabuk itu juga tidak sah kalau puasa, bahkan puasanya termasuk batal. Nanti kita bacakan hal-hal yang membatalkan puasa. Yang ketiga, yang keempat adalah suci dari hadas, ya, suci dari haid dan hadas dari hadas besar, ya. Suci dari haid dan nifas, biasanya kalau wanita itu haid dan nifas. Sebenarnya yang membatalkan puasa itu hanya 3. 1 makan, 2 minum, yang ketiga bersenggama suami istri di siang hari, ya, itu saja. Sedangkan menstruasi atau nifas itu otomatis batal karena tidak boleh puasa memang. Bukan dibatalkan, itu tidak bisa diperbuat. Itu terjadinya begitu sunatullah saja. Yang disengaja bila makan, minum, dan bersenggama, ya. Nanti ada hadis yang menjelaskan bahwa puasa itu untukku karena dia meninggalkan makan, minum, dan syahwat. Maka dari itu termasuk melampiaskan syahwat itu adalah membatalkan puasa.
Tetapi sebenarnya yang dimaksudkan syahwat menurut Al-Quran adalah berzima ya di siang hari. Jadi yang kelima, syarat sahnya puasa mereka berada di kampung. Maksudnya pada tanggal 1 Ramadan kita tidak sedang berada di luar kota. Jadi kalau kita di Surabaya ini pada saat tanggal 1 Ramadan saya misalnya di Surabaya. Tapi kalau saya berada di Pasuruan, berada di Probolinggo, atau berada di Sumatera misalnya, dan tidak di kampungnya, tidak wajib puasa. Ya, tidak wajib puasa, hanya kita diperbolehkan tidak puasa karena kita termasuk tidak berada di kampung. Ya, di dalam Al-Quran ayat 185, "Faman syahida minkum syahra falyasum." Barang siapa syahid atau menyaksikan sahrun bulan Ramadan, itu maknanya berada di kampung itu tatkala tanggal 1 Ramadan falyasum, maka hendaklah puasa. Jadi syarat puasa berada di kampung, tidak berada dalam keadaan musafir atau bukan orang musafir, karena orang musafir tidak wajib puasa. Yang keenam adalah sanggup berpuasa. Sanggup berpuasa. Kalau tidak sanggup, tidak wajib berpuasa ini, ya. Tidak sanggup, tidak wajib berpuasa. Seorang wanita yang menstruasi itu boleh tidak berpuasa, tapi sholatnya diganti, ya. Karena Nabi mengatakan, ya, bahwa kata sida kami, ya, kata sida aja, ya, adalah kami haid di masa Rasulullah SAW, maka diperintahkan supaya mengqadha puasa, dan kami tidak diperintahkan mengqadha sholat. Jadi orang menstruasi itu yang diperintahkan mengqadha puasa, tidak mengqadha sholat. Ya, termasuk orang-orang yang nifas. Kemudian musafir tadi, ya sudah ditanyakan, manakah yang lebih baik bagi seorang musafir itu? Apakah dia berpuasa atau dia itu berbuka? Memang ada satu hadis yang menjelaskan bahwa Nabi mengatakan laisa minal biri, ya, minal biri syamu fi safar. Tidak ada kebaikan bagi orang yang berpuasa dalam keadaan safar. Itu ada hadisnya sahih, ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, dan Imam Muslim, dan Rasulullah mengatakan laisa minal biri syamu fi safar. Tidak ada kebaikan orang yang berpuasa tatkala safar. Itu maksudnya adalah orang yang safar itu dalam keadaan kepayahan, susah, ya, lemes, ya, nggak bisa apa-apa, kemudian memaksakan diri untuk berpuasa, tidak. Ya. Karena hadis ini terjadinya adalah, ya, sebagai berikut. Rasulullah SAW berada dalam suatu perjalanan. Maka beliau pun melihat seorang laki-laki yang dinaungi, dipayungi sama teman-temannya ini, ya. Karena Rasulullah SAW bertanya, ya, bertanya kepadanya, kepada orang yang mayungi tersebut, ada siapa ini, ya? Kalau mereka bertanya, dia sedang berpuasa ya Rasulullah. Maka baru Rasulullah melihat saking beratnya puasanya itu sampai dipayungi, ya, seperti orang sakit itu, dia bersabda tidak merupakan kebaikan berpuasa dalam safar, ya. Tidak merupakan ini karena dia betul-betul gak kuat. Tetapi bagi mereka yang kuat, maka ulama mengatakan bahwa tidak ada masalah dia berpuasa di saat mereka sedang safar. Dan yang wajib membatalkan puasa tatkala safar itu, kalau safar itu seperti pada saat Rasulullah bersama-sama para sahabat itu berangkat menuju Mekah. Di saat itu bulan Ramadan akan dia masuk Mekah untuk Fathul Mekah, membuka Mekah itu perang, melawan orang-orang musyrik Mekah. Maka di tengah perjalanan, karena bulan puasa, itu Rasulullah menganjurkan supaya berbuka puasa, karena berpuasa itu lebih mendatangkan kekuatan daripada orang yang tidak berpuasa, lebih mendatangkan kekuatan daripada berpuasa. Maka para sahabat masih sebagian berbuka, sebagian meneruskan puasanya.
dan tidak ada yang saling mencela. Kemudian tatkala sudah dekat Mekah, sudah masuk kota Mekah, artinya perang itu akan segera dilaksanakan. Kalau tadi peperangan, maka Rasulullah memerintahkan untuk membatalkan puasanya. Karena nanti akan perang melawan orang-orang musyrik Mekah. Maka pada saat itulah orang Safar itu wajib untuk membatalkan puasanya. Jadi Safar tidak puasa karena akan berhadapan dengan musuh perang. Nah, ini terjadi hukumnya adalah wajib untuk membatalkan puasa. Yang disebutkan seperti itu. Nah, sekarang apa yang dinamakan Safar? Apakah Safar itu pokoknya ya keluar kota ini? Ya memang dasarnya seperti itu. Ya, Safar itu ini dalam definisi keluar dari rumah untuk irtihal atau pergi ke suatu tempat, ya, dan bermalam di tempat itu atau untuk pergi ke suatu tempat yang lebih jauh, ya, untuk mendapatkan mafsadah atau kebaikan. Ini baik orang itu nginep atau tidak nginep. Kalau itu niatnya safar, maka sudah dihitung dia safar dan dia boleh sholat jamak dan qashar, ya, itu. Jadi misalnya saya pergi ke Gresik, kalau niat safar sudah boleh, ke Sidoarjo safar boleh. Batasnya berapa? Tidak ada batas. Yang disebut safar, pokoknya itu secara umum dikatakan safar, maka orang sudah boleh mereka tidak berpuasa, sholatnya jamak dan qashar. Jadi safar yang membolehkan berbuka ialah setiap perjalanan yang dinamai safar, walaupun tidak jauh. Tadi umpamanya kita pergi, saya misalnya dari Surabaya sini, pergi ke Wonokromo gitu, tentunya dia tidak bisa dikatakan safar. Ya, belanja atau beli sesuatu tidak bisa dikatakan safar. Kalau pergi agak jauh, ya, misalnya niat safar, ya, itu hukumnya safar. Maka dari itu safar tidak dibatasi, baik dari hadis maupun dari Al-Quran tentang jaraknya, lamanya, waktunya tidak dibatasi, hanya masing-masing menggunakan definisi sendiri-sendiri. Termasuk orang yang sakit. Orang sakit itu tidak diharuskan untuk berpuasa dan boleh tidak berpuasa. Karena orang sakit itu kalau berpuasa sangat berat sekali. Nah, sakit apa yang boleh kita tidak berpuasa? Di Al-Quran tidak disebutkan sakit apa. Oleh karena tidak disebutkan, maka kita sendiri bisa memikirkan kira-kira sakit yang saya tidak puasa itu sakit seperti apa. Kalau seandainya kita sakit puasa dan membahayakan puasa kita, maka puasanya itu berdosa. Ya, diharamkan bagi orang yang sakit, kalau dia memaksa puasa, maka sakitnya bertambah parah dan membahayakan. Karena Allah Ta'ala berfirman di dalam satu ayat, wala tulqu bi'aidikum ila tahlukah, jangan kamu jerumuskan dirimu kepada jurang kebinasaan. Jadi yang menerangkan tentang bolehnya orang yang sakit itu untuk berpuasa, sakitnya apa saja, ya. Lebih-lebih kalau sakit itu sudah sakit yang sangat berat bagi dirinya, jadi harus tidak berpuasa, ya. Sekarang orang yang digolongkan orang-orang yang tidak sanggup berpuasa itu siapa saja? Orang-orang yang digolongkan ke dalam golongan orang yang tidak sanggup berpuasa, satu adalah wanita hamil, ya, dan orang-orang yang sedang menyusui anak. Yang kedua, orang-orang yang sudah sangat tua, ya, sangat tua sehingga berat menjalankan, dan para pekerja berat itu termasuk wa alaladina yutikunahu, orang-orang yang berat mengerjakan puasa yang boleh tidak berpuasa, ya. Kemudian termasuk perempuan yang sedang menyusui anaknya, ya, ini juga termasuk yang berat. Nah, untuk orang-orang ini diperbolehkan membayar fidyah. Ada yang mengatakan kalau hamil di samping fidyah, ya, harus mengqadha. Ini adalah pendapat sendiri, tidak ada dasarnya dari hadis atau dari Al-Quran. Hanya memang dia mengambil kesimpulan dari ayat yang ke-184 itu wa antasumu khairul lakum in kuntum
ta'lamun. Maka kalau kamu berpuasa, maka itu lebih baik bagimu kalau kamu mengetahuinya, ya. Jadi itulah beberapa hal yang penting yang perlu kita ketahui tentang orang-orang yang diwajibkan puasa dan orang yang boleh tidak berpuasa. Untuk itulah monggo silakan kalau mau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, karena kalau dirinci satu persatu agak banyak di sini, silakan kalau mau menanyakan apa yang berkaitan dengan puasa. Jadi yang berkaitan Ramadan ini masih banyak sekali sebenarnya, ya, sehingga nanti lebih mudah dan lebih terarah kalau kita ditanyakan saja mana yang sesuai dengan kondisi yang sedang dialaminya. Monggo silakan, saya kembalikan kepada Bu Lina, monggo supaya nanti banyak pertanyaannya. Monggo. Matur nuwun Ustaz, jazakallah.